Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Humaira. Saya dari kelas PGSD 4, PPG Prajabatan, LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menyampaikan tahapan perkembangan peserta didik yang harus diketahui oleh pendidik. Setiap peserta didik memiliki tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa bagian dalam perkembangan pada diri peserta didik. Yang pertama ada perkembangan kognitif, yang kedua kemampuan awal, dan yang ketiga gaya belajar. Bagian pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif setiap peserta didik akan menjadi tantangan bagi pendidik dalam menentukan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi yang akan dipilih dan digunakan. Menurut Piaget, perkembangan intelektual pada anak itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pra-operasional konkret, yaitu pada usia taman kanak-kanak. Yang kedua, tahap operasional konkret, yaitu pada usia sekolah dasar. Dan yang ketiga, tahap operasional formal, yaitu pada usia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau kejuruan. Bagian kedua, kemampuan awal. Kemampuan awal atau entry behavior adalah pengetahuan dan keterampilan dasar yang dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Pengetahuan dan keterampilan awal ini akan menjadi pengantar untuk memahami pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Kemampuan awal peserta didik akan mempengaruhi hasil belajar yang akan dicapai. Untuk itu, seorang pendidik harus mengetahui kemampuan awal peserta didiknya, sehingga dapat menentukan alur pembelajaran secara tepat sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pengetahuan awal peserta didik itu bersifat individual, artinya setiap individu memiliki pengetahuan awal yang berbeda-beda. Bagian ketiga, gaya belajar. Menurut Mas Ganti, gaya belajar peserta didik itu dimaknai sebagai cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Selain itu, menurut De Porter dan Hemaki, mereka mendefinisikan gaya belajar sebagai kombinasi dari cara menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gaya belajar merupakan cara yang digunakan peserta didik dalam mengatur, menerima, dan memproses informasi atau materi yang diterima dari pendidik. Seorang pendidik harus memahami gaya belajar peserta didik agar materi atau informasi yang disampaikan dapat diserap oleh peserta didik. Gaya belajar dipengaruhi oleh beberapa aspek. Aspek yang pertama ada motivasi. Nah, motivasi ini bisa saja timbul dari individu itu sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik dan bisa muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi akan mempengaruhi perilaku tertentu dalam belajar. Kemudian aspek yang kedua yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi peserta didik ini berkaitan dengan perasaan senang, aman, semangat, bahkan sebaliknya. Seperti peserta didik merasakan sedih, takut, dan lain sebagainya. Emosi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran. Untuk itu, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu menghadirkan suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Kemudian aspek yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Menurut Hurlock, perkembangan sosial adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana anak tersebut memahami keadaan lingkungan dan mempengaruhinya dalam berperilaku baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial peserta didik adalah kemampuan peserta untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat, kemampuan untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial peserta didik dapat diamati melalui kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial yaitu keluarga, kematangan fisik dan psikis, teman sebaya, sekolah, dan status sosial ekonomi. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu perkembangan moral dan spiritual.
Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Nah, bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Karena moralitas memiliki kriteria nilai yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas atau tidak pantas, wajar atau tidak wajar, layak atau tidak layak, dan lain sebagainya. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan untuk menghayati nilai dan makna menggunakan hati dan perasaan. Selanjutnya, aspek yang kelima, perkembangan motorik. Seorang pendidik harus memahami faktor perkembangan motorik sebagai salah satu perkembangan individu. Menurut Hurlock, perkembangan motorik dapat diartikan sebagai perkembangan gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.